Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya RTS Nesyah Mada Putri Ramadhani, NIM C0D021036. Saya akan menjelaskan tentang pengertian jenis, sifat, dan mekanisme pemotongan pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Pajak setiap sen uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lainnya. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Pemotongan dan pemungutan pajak adalah dua istilah yang berbeda. Pemotongan dapat berarti memotong atau mengurangi pembayaran yang berkaitan dengan jumlah yang diterima, atau dapat juga dikatakan sebagai dasar pengenaan pajak atau DPP. Pemotongan pajak biasanya dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan atau pihak yang membayarkan. Dan jenis pajak yang dipotong adalah pajak penghasilan atau PPh pasal 4 ayat 2, pajak penghasilan atau PPh pasal 21 dan 26, pajak penghasilan PPh pasal 23 dan pajak penghasilan PPh pasal 15. Pemotongan PPh pasal 21 atau 26 terdiri dari pemberi kerja, bendahara, dan pemegang kas pemerintah, dana pensiun, orang pribadi pembayar honorium, penyelenggara kegiatan. Pemotongan dan pemungutan adalah dua istilah yang berbeda. Pemotongan dapat berarti memotong atau mengurangi pembayaran yang berkaitan dengan jumlah yang diterima, atau dapat juga dikatakan sebagai dasar pengenaan pajak. Pemotongan untuk pajak penghasilan atau PPh ini dilakukan oleh pihak yang memberikan penghasilan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubung dengan suatu pekerjaan ataupun kegiatan yang dilakukan. Sebagaimana contoh dalam hal ini ada pembayaran terkait dengan upah atau gaji yang diterima oleh pegawai atau karyawan akan dipotong oleh perusahaan yang menjadi pihak pemberi kerja. Pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 23. Untuk pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 23 dilakukan oleh pihak yang memberi penghasilan sehubung dengan adanya pembayaran berupa dividen, bunga, sewa, royalti, dan juga jasa kepada wajib pajak berbentuk badan dalam negeri dan juga bentuk usaha tetap atau BUT. Pemotongan pajak penghasilan atau PPh pasal 26. Pemotongan ini dilakukan oleh pihak yang memberikan penghasilan atau pihak pemberi kerja sehubung dengan adanya pembayaran berupa dividen, bunga, hadiah, royalti, dan penghasilan lainnya kepada wajib pajak luar negeri. Untuk kegiatan pemotongan ini, wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak memotong pajak penghasilan atau PPh pasal 26 atau sesuai dengan ketentuan yang mengatur.
Pemotongan pajak penghasilan PPh final pasal 4 ayat 2. Pemotongan ini dilakukan oleh pihak yang memberikan penghasilan sehubung dengan pembayaran yang berkaitan dengan pembayaran atas objek tertentu, seperti halnya sewa tanah atau bangunan, jasa konstruksi, pengalih hak atas tanah atau bangunan, dan lain sebagainya. Kata final pada pemotongan pajak ini berarti pajak yang telah dipotong, dipungut oleh pihak yang memberi penghasilan atau dibayarkan sendiri oleh pihak penerima penghasilan. Dan untuk perhitungan pajaknya telah selesai dan tidak dapat dikreditkan kembali dalam penghitungan pajak penghasilan PPh pada surat pemberitahuan SPT tahunan. Pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 15. Pemotongan ini dilakukan oleh pihak yang memberi penghasilan kepada wajib pajak tertentu dengan menggunakan norma perhitungan khusus. Wajib pajak tertentu yang dimaksudkan adalah seperti perusahaan pelayaran, penerbangan, penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan yang melakukan pengeboran minyak, gas, dan panas bumi, perusahaan dagang asing, serta perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangunan guna serah. Dalam hal ini, wajib pajak berbentuk badan saja yang ditunjukkan untuk melakukan pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 15, sedangkan wajib pajak orang pribadi tidak ditunjuk. Pemungutan pajak penghasilan PPh pasal 22. Pemungutan ini dilakukan oleh pihak tertentu sesuai dengan penunjukan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan atau Menku. Pemungutan pajak penghasilan PPh pasal 22 ini meliputi 1. Pembelian barang yang dilakukan oleh instansi pemerintah. 2. Kegiatan impor barang. 3. Kegiatan produksi barang tertentu misalnya baja, kertas, rokok, dan otomotif. 4. Pembelian bahan atau keperluan industri atau ekspor yang dilakukan oleh badan usaha industri atau eksportif di bidang perhutanan, pertanian, perkebunan, serta perikanan yang berasal dari pedagang pengumpul. 5. Pemungutan atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Dalam hal ini, wajib pajak dapat ditunjukkan sebagai pemungutan ataupun sekaligus dengan pihak yang dipungut atas pajak penghasilan PPh pasal 22. Pemungutan PPN dan PPNBM. Pemungutan ini dilakukan oleh pengusaha kena pajak atau PKP atau pemungutan yang memang ditunjukkan atas penyerahan barang atau jasa kena pajak seperti bendaharawan pemerintah. PKP yang ditunjukkan untuk memungut adalah pengusaha yang memiliki peredaran bruto atau omsetnya melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun dan telah dilakukan sebagai PKP. Wajib pajak orang pribadi maupun badan yang telah dikukuhkan sebagai PKP maka diwajibkan untuk memungut PPN dan PPNBM kepada pihak penerima barang apabila barang yang diserahkan tergolong mewah. Sekian saya menjelaskan tentang pengertian pajak dan jenisnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.